ketika bencana sudah terjadi itu adalah triase. Jadi triase itu adalah proses untuk menentukan prioritas pengobatan. Jadi siapa sih yang mau kita tangani lebih dahulu? Siapa yang mau kita obati lebih dahulu? Siapa yang mau kita evakuasi lebih dahulu? Gitu. Nah, jadi triase ini menjadi proses pengelompokan korban ketika bencana terjadi kan korbannya bisa banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana kita memilih? Bagaimana kita menentukan mana yang mau kita tangani dulu? Nah, itu bisa dipelajari melalui triase ini berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Umumnya pada kondisi triase itu kita akan bagi menjadi primer dan sekunder. Jadi primer itu ketika kita mengetahui mana yang mengancam jiwa, ya, yang antara hidup dan mati. Sedangkan yang sekunder itu memberi prioritas pasien sesuai dengan kegawatannya. Jadi mana yang paling gawat, mana yang nggak terlalu gawat, mana yang baik-baik aja, cuma misalnya masalah shock, misalnya seperti itu ya. Shock dalam hal kaget gitu ya karena ada bencana. Nah, dalam hal ini fisioterapi bisa jadi bagian dari tim medis untuk membantu proses triase karena tim triase itu bisa tersendiri gitu ya. Ada tim triase yang memang benar-benar tugasnya cuma ngelorokin aja. Jadi ada bagian yang mengevakuasi, ada bagian yang menangani gitu. Tetapi tim triase ini benar-benar cuma mengelompokkan supaya semakin banyak yang bisa dievakuasi dan sesuai dengan tingkat kegawatannya seperti itu. Nah, di triase sebenarnya nggak cuma pada bencana aja, pada saat banyak korban, tetapi pada non-bencana, misalnya rumah sakit, puskesmas, itu juga ada triase gitu ya. Ada yang pakai stiker gitu ya, ada yang mungkin pakai label di rekam medisnya gitu ya, atau label di gelangnya, untuk menentukan pasien ini harus butuh pemeriksaan segera, atau butuh penanganan segera, seperti itu. Nah, tetapi yang kita pelajari adalah hari ini di kebencanaan gitu ya, bagaimana kita memberikan tanda kepada korban supaya semakin banyak korban yang bisa diselamatkan. Nah, apa saja yang dalam proses triase itu? Yang pertama adalah mengevaluasi tingkat pernafasannya. Jadi dia masih nafas apa enggak gitu ya. Dia itu di takip nu apa enggak. Jadi dia sesak apa enggak. Sampai di situ aja ya, enggak sampai VO2 max atau yang lain-lain enggak ya. Tapi hanya di dia nafas atau enggak, kemudian nafasnya tersengal-sengal atau sesak atau tidak gitu ya. Kemudian ada mengevaluasi perfusi. Ini terkait dengan kemampuan aliran darah untuk sampai ke sel di tubuh. Kita lihat di itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada kardiovaskularnya. Karena ketika ada shock berat, shock pendarahan besar gitu ya, kemudian ada gangguan pada kardiovaskular, biasanya darah itu alirannya menjadi lambat ke distal-distal tubuh gitu. Sehingga ini perlu dicek perfusinya. Di samping itu adalah mengevaluasi status mental. Status mental yang dimaksud adalah tidak sampai ke dia PTSD, bipolar gitu ya, sesuatu yang berat, tetapi apakah dia masih mampu untuk menginstruksi atau tidak, atau memang dia shock sampai benar-benar menganga gitu ya, atau nggak bisa ngapa-ngapain, di kaku gitu bisa saja, karena dia kaget dengan bencana yang terjadi. Nah, sehingga pada evaluasi status mental ini kita hanya mengecek apakah dia masih mampu mengikuti instruksi untuk apa namanya memobilisasi dirinya atau mengevakuasi dirinya sendiri atau butuh bantuan orang gitu ya. Dan penilaian pada triase ini secepat mungkin. Setidaknya dalam 1 menit pertama proses triase sudah harus selesai pada tiap orang. Nah, sekarang prioritasnya apa saja? Yang pertama warna merah, itu adalah pada kondisi pasien yang memiliki cedera serius atau masalah medis, yang biasanya ini sudah mengancam keselamatan jiwanya atau mengancam kehidupannya, sudah menuju meninggal, ambang batas meninggal gitu ya teman-teman. Itu diwarnai merah. Jadi merahnya pakai apa? Bisa pakai pita, bisa pakai kain yang disobek gitu ya, bisa pakai memang ada apa namanya label untuk dari apa namanya triase itu ada juga labelnya khusus gitu ya, jadi tinggal dicentang-centang. Tetapi paling banyak sih pakai pita atau pakai kain karena kan di situasi bencana kita pakai apa aja yang ada di sekitar kita gitu. Nah, untuk kategori warna merah ini adalah pada kondisi yang gagal nafas, jadi dia untuk bernafas saja nggak bisa gitu ya. Kemudian ada cedera pada torakoabdominal, daerah vital ya yang mengganggu nantinya kerja jantung ataupun kerja organ-organ vital. Kemudian cedera kepala berat juga, jadi orangnya nggak mampu untuk berpikir, berkoordinasi, mengambil keputusan, sebagainya. Kemudian saat kendaraan berat, serta luka bakar. Nah, setelah warna merah ada warna kuning atau healing.
atau orang yang akan diselamatkan kedua setelah warna merah gitu ya. Jadi mereka ini pengobatannya masih bisa ditunda ketika cedera abdomen, jadi di daerah perut tapi tanpa shock. Jadi misalnya tanpa pendarahan gitu ya teman-teman, itu yang dimaksud shock di sini. Jadi shocknya bukan shock kaget tapi shock pendarahan gitu ya, pendarahan besar. Kemudian cedera dada tanpa gangguan respirasi. Jadi misalnya ada luka sobek gitu ya, ada luka apa namanya tumbukan tapi tidak ada gangguan respirasi, itu makanya warna kuning. Kemudian ada patah tulang besar tapi nggak ada pendarahan gitu. Ini juga warna kuning. Kemudian cedera kepala tapi cedera kepala yang tidak berat dan luka bakar ringan. Ini warna kuning semuanya ya. Kemudian yang warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah korban-korban yang mungkin dia terdampak tapi sebenarnya bisa menolong dirinya sendiri, bisa mengevakuasi dirinya sendiri gitu ya. Jadi yang dia punya cedera jaringan lunak, apakah sprain, spasm gitu ya, overstretch, kemudian fraktur dan dislokasi ekstremitas. Jadi misalnya pada ekstremitas atas nih dia patah tulang, tapi kan masih bisa jalan gitu ya teman-teman. Dan tidak ada gangguan pernapasan. Kemudian yang terakhir adalah yang meninggal atau berwarna hitam. Jadi orang-orang atau korban-korban yang sudah tidak bernyawa itu yang diselamatkan terakhir. Meskipun ada rasa, aduh kasihan banget itu udah meninggal kok nggak diselamatkan. Tapi kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin yang masih punya harapan hidup gitu ya teman-teman. Sehingga yang meninggal itu terakhir diselamatkannya. Nah, sekarang gimana perbedaannya? Yang prioritas pertama emergensi warna merah itu ketika nggak ditangani akan mengancam jiwanya. Waktu tunggunya cuma sampai maksimal 5 menit saja, gitu. Untuk yang warna kuning gitu ya, bisalah sampai 30 menit. Kalau tidak ditolong, tidak segera bisa jadi menjadi komplikasi atau lebih berat lagi, saya gitu. Sedangkan yang warna hijau ini kondisi korban tidak serius, bahkan sampai 2 jam masih aman gitu ya, karena tidak ada masalah yang berat yang mengancam kejiwaan jiwanya gitu. Nah, kemudian identifikasi prosedurnya ya. Jadi kita perlu mengurutkan prioritas kita. Yang pertama kita evakuasi adalah yang warna merah, kemudian warna kuning, warna hijau, baru warna hitam. Nah, proses triase ada beberapa jenis. Yang pertama ada salt triase. Ini pertama adalah short dulu gitu ya. Jadi disaring dulu, apakah dia bisa jalan apa enggak, apakah dia bisa apa namanya melakukan gerakan sesuai arahan gitu ya, ataukah dia apa namanya jiwanya sudah terancam. Kalau misalnya jiwanya sudah terancam maka dia yang di asesmen pertama. Kalau misalnya tidak maka kita sudah selesai misalnya ya yang mengancam jiwa maka yang masih bisa melakukan gerakan tapi bukan jalan. Sedangkan yang bisa jalan itu terakhir gitu teman-teman. Nah, kemudian step selanjutnya adalah assessment gitu ya atau kita melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan yang pertama adalah dicek nafas apa enggak. Kalau memang dari seluruh jalan nafas ya, hidung, mulut, dibuka jalan nafasnya itu nggak ada pernafasan, maka kemungkinannya meninggal gitu ya. Dicek juga denyut nadinya, kalau nggak ada juga berarti meninggal gitu ya. Kemudian setelah itu bisa, ketika memang dia masih nafas, bisa dikasih pertanyaan atau instruksi ringan. Apakah bisa mengedipkan mata, misalnya mengangkat tangan, gitu ya. Kemudian apakah ada gangguan pernafasan, apakah ada pendarahan, itu perlu dicek semuanya. Kalau ini semua iya, berarti apa namanya dicek eh, kerusakannya atau lukanya itu minimal apa besar. Kalau misalnya dia besar, berarti bukan minor injuries, maka dia warna kuning. Tetapi kalau ternyata minor injury, dia warnanya hijau gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi semua ini dia ternyata pendarahannya tidak terkontrol, kemudian sistem nafasnya juga apa namanya bermasalah gitu ya teman-teman, maka perlu dicek lagi apakah dia mampu untuk bertahan hidup. Kalau kemudian dia mampu untuk bertahan hidup warnanya hitam, tidak mampu bertahan hidup warnanya hitam. Kalau masih mampu bertahan hidup ya maksudnya masih ada harapan gitu ya. Ketika agak lama diperiksa, oh ternyata dia masih ada harapan gitu ya, masih ada tanda-tanda kehidupan, maka kemudian warnanya merah. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk yang lain, teman-teman, untuk model triasenya. Jadi pertama dicek apakah bisa jalan atau tidak. Caranya gimana? Nggak langsung Bapak Ibu berdiri jalan gitu ya, tetapi dikasih instruksinya, Bapak Ibu apakah mendengar suara saya? Kalau mendengar suara saya bisa datang ke pusat suara ini atau bisa datangi saya atau coba cari tempat yang aman gitu ya. Ketika ada yang memobilisasi dirinya, ada yang mengevakuasi dirinya, maka dia warnanya hijau. Berarti kan dia bisa apa nggak ada masalah terkait dengan alat
geraknya yang maksudnya vital gitu ya untuk dia bisa mengevakuasi dirinya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa jalan, dicek nafasnya. Bisa nggak spontan bernafas? Kalau nggak bisa spontan bernafas, dicek posisi permejalan nafasnya. Kalau ternyata apnea, nggak ada kemudian nafasnya, berarti kemungkinannya meninggal gitu ya. Tetapi kalau ada, tetapi dia membutuhkan bantuan yang berat gitu ya, maka dia warnanya merah gitu. Kemudian kalau dari pernafasan itu, oh dari awal emang pernafasannya bagus kok gitu ya. Kemudian dicek jalan durasi nafasnya. Kalau dalam 1 menit lebih dari 30 berarti dia ada sesak gitu ya, maka dia warna merah. Tetapi kalau dari kurang dari 30 maka dicek lagi perfusinya. Nah, perfusinya ini apa? Perfusi ini untuk melihat tadi ya yang saya sampaikan adalah bagaimana aliran darah ke kapiler distal. Kalau misalnya kapiler refillnya ini lebih dari 2 detik, maka ada masalah pada apa namanya aliran darah terkait dengan kardiovaskular, berarti dia warnanya merah. Tapi kalau nggak ada masalah pada capillary refill kurang dari 2 detik waktunya, berarti dicek lagi mental statusnya. Jadi kondisinya dia bisa ngikutin instruksi apa enggak. Kalau dia nggak bisa ikuti instruksi benar-benar shock gitu ya nggak bisa dengar apapun karena shock, maka dia warna merah, sedangkan kalau masih bisa mengikuti berarti warnanya kuning seperti itu. Nah sekarang Bu, bagaimana caranya ngitung perfusi jaringannya atau capillary refill time-nya? Nah bisa kita simak pada video berikut. Eh. Nah, caranya adalah dengan menekan ya, menekan dari ujung jari 5 sampai 10 detik, teman-teman, untuk memberikan tekanan apa namanya gaya dorong dulu ya untuk kapilernya menjauhi dari pembuluh darah. Setelah kita lepas, harusnya kapiler itu terisi kembali gitu ya dengan aliran darah yang baru jadi warnanya merah lagi. Tapi kalau itu sudah lebih dari 3 detik gitu ya, 2 detik ya, 2 sampai 3 detik lah ada yang menyatakan seperti itu, maka itu adalah abnormal. Ada masalah pada aliran darahnya atau ada masalah pada kardiovaskularnya. Nah, tapi pada bayi ada yang mengatakan juga bisa dicek pada dahi dan juga pada permeam medial dada gitu. Jadi untuk parameternya adalah pada 2 second ya atau 2 detik gitu. Harusnya dalam 2 detik ujung jari ketika setelah dipencet 5 detik itu akan langsung warna merah. Tapi kalau dia masih warna putih terus gitu ya, maka ada masalah pada kemampuan pengisian kapiler tersebut. Contohnya seperti ini ya. Eh. Nah, contohnya kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan dari lamanya pengisian kapiler itu adalah kerusakan atau buruknya kondisi perfusi perifer dan juga dehidrasi, gitu ya teman-teman. Jadi tadi tekniknya ya, ini sebentar. Nah, ini jadi ditekan ujung jarinya, harusnya dia kemudian warnanya putih, tapi ketika dilepas dia harus kembali lagi ke warna merah lagi yang menunjukkan adanya aliran darah yang berikatan dengan oksigen pada kapiler tersebut. Seperti itu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan berkaitan dengan triase. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman, silakan jika ada pertanyaan dituliskan di kolom chat. Saya sampaikan terkait dengan tugasnya. Jadi ini akan menjadi tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman, saya minta untuk melakukan simulasi untuk proses triase ini. Jadi nanti satu apa namanya kelas dibagi menjadi 4 kelompok begitu ya, bebas kelompoknya silakan diaturkan oleh PEJMK. Kemudian memilih salah satu bencana, satu kelompok dan kelompok lainnya tidak boleh bencananya sama. Kemudian melakukan simulasi. Jadi ada yang menjadi korban, ada yang menjadi tim triase, ada yang menjadi evakuator gitu ya terkait dengan bencana tersebut. Jadi titik poin yang dinilai adalah proses triasenya itu. Bagaimana teman-teman bisa mengklasifikasikan untuk yang warna merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Seperti itu. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Sampai sampai
Tidak ada ya, jika ada pertanyaan nanti terkait dengan tugasnya kita bisa diskusikan di grup PJMK-nya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ada manfaatnya dan jangan lupa untuk tugasnya berkaitan dengan membuat video ya simulasi eh, terkait dengan triase ini yang oh ya diupload di YouTube ya teman-teman, diupload di YouTube. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah linknya gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.